Sudah siap ya belajarnya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelasnya Ibu minta tolong pimpin ya. Kepada Sabda silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, coba siapkan dulu tempat duduknya. Kenapa itu tidak rapi ya anak? Maaf ya bunda, tulisnya dikeluarkan ya, kita mau belajar. Apakah hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oh iya, supaya ibu absen dulu ya, ibu memastikan. Nanti kalau ibu sebut namanya, anak-anak ngomong apa yang sudah dimakan tadi pagi ya. Serta Hadir, Bu. Apa yang sudah dimakan tadi? ya, apa yang sudah dimakan tadi samarannya pakai apa? Belum, Bu. Belum samakan. Kenapa tidak samakan? Coba untuk menunjukkan masih banyak kerjaan, Bu. Gimana ya, Serta? Salsabila? Belum Bu, belum makan Bu, karena belum sempat Bu. Nanti kami masak kantin Bu. Oh iya, jangan lupa sarapan ya. Ya Bu. Sita Wakilu. Nah, Bu, hadir? Ya. Makan apa tadi pagi? Kenapa belum makan? Tidak masak. Minimal makan roti atau susu ya, biar tidak kosong perutnya. Jadi anak-anak ini masuk semua ya. Masuk. Rajin-rajin banget. Anak-anak ibu ini sudah siap untuk belajar? Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat tidak materi apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Iman itu ada berapa? Ayo coba siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Ayo. Pertama, iman kepada Allah. Sofia yang kedua apa? Iman kepada malaikat Bu. Coba Salsabila. Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa? Iman kepada hari-hari. Rasul. Rasul. Ya, yang kelima apa? Iman kepada hari-hari. Yang keenam? Iman kepada Allah. Jadi anak-anak ini masih ingat ya? Makasih Bu. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Itu rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Nah, adapun tujuan dari hari ini itu peserta didik diharapkan untuk mampu menyebutkan ciptaan Allah dengan benar. Jadi ibu punya pertanyaan nih, mengapa kita harus mempercayai rukun iman? Kenapa? Coba ada yang tahu tidak? Kalian? Ya, silakan siapa yang menjawab, ayo.
Nah jadi Bu, karena kalau kita percaya berarti kita itu percaya adanya Allah. Karena kan yang pertama kan iman kepada Allah. Dan jadi kalau kita mempelajari ilmu iman berarti kita mempercayai dan mengamalkannya, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Siti. Nah, jadi mengapa kita itu harus mempercayai 6 rukun iman? Itu karena kita harus mempercayai di dalam hati bahwa rukun iman itu ada 6. Karena dengan kita percaya itu iman dasar keyakinan Islam, dengan beriman kita menjadi lebih taat, jujur, dan juga dapat sabar. Siapa di sini anak-anak ibu yang sabar? Ayo. Apa itu? Dalam menghadapi ujian. Iya. Sabar dalam mengantri bensin. Dengan Bapak, Bu. Menunggu ya. Nah, adapun pengertian dari iman kepada Allah itu, kita itu harus percaya dan membenarkan atau juga meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar adanya. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah itu ada? Ayo. Berarti anak-anak ibu ini sudah tahu ya atas kehadiran Allah. Iya. Bukti keberadaan Allah. Ada yang tahu nggak bukti keberadaan Allah itu apa? Di mana? Apa? Semesta? Ini Bu, adanya alam semesta ya, Allah atur dalam bumi ini. Kemudian kita lahir itu Bu, bukti keberadaan Allah Bu, lahir ke bumi ini Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan kepada saudara. Nah, anak-anak ini pernah tidak misalkan waktu berangkat sekolah, bisa melihat pohon, melihat matahari, melihat awan, langit. Nah, itu merupakan bukti keberadaan Allah. Langit, bumi, manusia, hewan, diciptakan oleh Allah. Tuhan. Iya, apa aja yang diciptakan oleh Allah? Ayo, apa aja? Apa aja? Adanya Adanya Bu, seperti ini. Adanya kita itu satu ini Bu. Iya benar sekali ya, dengan Bu. Nah, Asmaul Husna itu nama-nama Allah itu ada 99. Kenapa nama Allah? Ya, salah satunya saya tahu kan anak ibu. Rahmat itu maha pengasih. Nah, setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, nah kita itu harus menjalankan perintahnya seperti puasa, sholat, dan juga zakat. Siapa di sini yang tadi pagi sudah sholat subuh? Ayo. Iya, masya Allah banyak ya yang tadi sholat subuh. Sholat subuhnya jam berapa? 5. Kenapa Rizka tidak tunjuk tangan? Sholat tidak tadi pagi? Tidak ya Bu. Jadi kita harus sholat ya. Ya Bu. Terus wujud iman kepada Allah itu kita tuh harus menjauhi larangan Allah. Bisa seperti mencuri, berbohong, kemudian jahat kepada sesama teman. Siapa di sini yang masih jahat kepada temannya? Siti lagi ya. Siti Siti Soleha Bu. Segala fitnah. Nah, Siti kalau udah ikut. Siti anak soleh. Iya. Artinya anak ibu ini sudah tidak fokus ya. Ya Bu. Apa Bu? Sekarang kita istirahat dulu ya supaya anak-anak itu
Teacher, akan pada dirimu dari jalan, dirahkan di besokkan yang tergelangan, tangan semua, angkat kaki semua, angkat tangan kita, kita tentukan, berubah, berdiri dengan tegak, kita serentak, sudah bisa. Ayo, sekarang kita praktekkan ya. Ya Bu, semangat ya. Bu. Ya, kita mulai ya. Ya Bu. Hati-hati tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diletakkan di bengkokan di kantong geraman, gerakan menunjukkan tangan semua, angkat kaki kedua, angkat tangan kita, kita tentukan, jiwa kedua, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Yeay. Semangat, semangat dulu. Semangat dulu ya, anak ibu. Iya, Bu. Siap. Sampai mana kita tadi anak-anak? Sampai sedikit, Bu. Sampai materinya maksudnya. Ayo, Iman kepada Allah, Bu. kita iman kepada Allah itu apa tadi? Menjalankan perintahnya. Apa saja ayo? Semangat ya, anak ibu. Iya, Bu. Nah, sekarang itu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ciri-cirinya itu ikhlas dalam beramal. Ayo, siapa yang di sini yang suka beramal? Kepada siapa? Coba. Kepada teman. Jadi kita harus beramal. Yang kedua itu tidak menunjukkan Allah. Jadi kita itu harus percaya bahwa Allah itu hanya satu. Kenapa? Apa itu? Satu. Ya. Nah yang ketiga itu selalu mengingat Allah. Caranya gimana mengingat Allah? Nah, ini merupakan contoh iman kepada Allah. Nah, coba anak-anak ibu lihat di sini. Ini merupakan contoh iman kepada Allah. Nah, anak ibu nampak tidak? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, sekarang ibu minta dua orang untuk menjelaskan ini. Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, silakan Salsa dan Sinta. Silakan, coba. Ya, silakan berdua. Coba anak-anak ibu pilih yang mana? Sinta pilih yang mana? Ibu, ya coba jelaskan ini. Ini adalah orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas dan menjalankan perintah Allah. Ya, ini merupakan contoh dari iman kepada Allah. Ayo, Salsa, bilang. Yang ini, Bu, belajar bersungguh-sungguh karena Allah. Jadi dengan kita belajar bersungguh-sungguh dengan Allah, kita bisa menikmati ilmunya, Bu. Kita merasa diberkahi dengan Allah, Bu. Itu contoh iman kepada Allah. Nah, iya, tepuk tangan untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk kita duduk ya. Nah, Bu. Nah, jadi itu merupakan contoh iman kepada Allah. Nah, itu ada berdoa itu hanya kepada Allah. Dan saya bahwa Allah itu hanya satu. Misalkan kita
yaitu misalkan kita mau makan. Mau makan itu harus membaca doa. Doanya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi dengan kita berdoa, itu makanan yang kita makan itu menjadi berkah. Nah, manfaat iman kita beriman kepada Allah itu hati kita itu menjadi tenang. Nah, dengan kita sholat, dengan berzikir, hati kita itu tenang. Misalkan Sino lagi mendapatkan masalah. Nah, itu kita ambil wudhu lalu sholat. Ya, nah, maka hati kita akan menjadi tenang. Misalkan tidak bisa tidur, nah coba Sino ambil wudhu. Nah, ya. Nah, kemudian hidup kita itu menjadi terahat dan penuh harapan. Nah, misalkan kita itu yakin kepada Allah, nah, maka hidup kita itu akan dipermudah oleh Allah. Nah, apabila kita tidak percaya bahwa Allah itu ada, maka kita itu akan mudah terjerumus dengan dosa. Nah, kalau kita sudah terjerumus kepada dosa, kita maka masuk neraka. Mau masuk neraka, ayo coba katanya. Ya, jangan ya. Kita usahakan harus masuk surga. Nah, coba kita Ibu mau lihat di seberapa jauh anak-anak itu memahami materi yang sudah disampaikan. Berapa jauh, Bu? Coba Ibu punya ini snack. Snack ini isinya pertanyaan. Nah, nanti anak-anak Ibu jawab ya. Nah, ayo siapa maju dari sini boleh? Ayo. Nah, ayo sini. Nah, silakan mau ciki-ciki yang mana? Ciki-ciki buku. Coba bacakan soalnya nanti dijawab ya. Nanti teman-teman koreksi ya, benar atau salah. Coba, ayo. Bacakan. Jadi ini Bu, ya silakan dibaca sehingga biar teman-temannya tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Ya, apa jawabannya Bu? Iman kepada Allah adalah cara kita meyakini kalau Allah itu ada. Bagaimana teman-teman? Benar atau Bu? Ya, kenapa itu kok salah jawabannya? Bu. Ya, yang benar tepuk tangan untuk Sina. Ayo siapa lagi yang mau maju ya? Silakan Salsa. Nih, pilih ya, mau jadi yang mana? Ini Bu. Ya, apa itu? Coba dibacakan soalnya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Bu. Ya, benar. Benar atau tidak? Ayo, silakan duduk. Ya, Bu. Makasih ya, Salsa. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan Rizka. Silakan Rizka pilih. Salah satu anak yang beriman kepada Allah. Anak yang ada sholat, ada mengaji. Benar tidak, teman-teman? Benar. Kenapa Seta? Ayo ada lagi lagi ayo. Siapa yang mau? Ayo Sabda, mau sini. Ayo Sabda. Silakan pilih ya Sabda yang mana. Ini aja Bu. Ya, nanti bacakan ya. Bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kepada Allah? Cintanya apa? Nah, contohnya itu dengan kita melakukan
mengerjakan sholat dulu. Ya. Dan juga Sudah sholat tidak? suka Bu. Iya. Sudah kamu. Nah, sudah, terima kasih sudah. Nah, jadi berarti anak-anak ibu ini sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Ya, Bu. Masya Allah, pintar-pintar ya anak-anak ibu ini. Ya, Bu. Jadi kita itu harus beriman kepada Allah, kita itu harus yakin dan juga percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah tadi menciptakan apa saja? Apa? Itu benar ya. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini beserta juga isinya. Nah, apabila kita itu percaya bahwa Allah itu ada, kita itu urusannya dipermudah oleh Allah, lalu kita bisa masuk surga. Siapa lagi yang mau masuk surga? Ayo. Masya Allah. Jadi kalau mau masuk surga kita harus banyak-banyak beribadah. Kalau nggak beribadah, Bu, Kalau nggak beribadah maka kita nanti masuk neraka. Anak-anak ibu nggak mau kan kalau masuk neraka? Mau. Iya. Jadi kita harus banyak beribadah ya. Siapa di sini yang sholat 5 waktu? Saya. Nah, tolong ya sini. Ya, kita Bu. Ada berapa sholat dalam satu hari itu? 5 waktu. Apa saja? Ayo sebutin. Masya Allah, anak-anak ibu sudah pintar ya. Ya, Bu. Nah, nanti kita itu harus terus dipelihara dan juga ditingkatkan di dalam beribadahnya. Jangan malas-malas ya untuk beribadah. Ya, Bu. Nah, jadi ini tadi ibu sudah mengambil evaluasi ya. Jadi anak-anak ibu sudah paham semua. Ya, Bu. Nah, sebelum kita jadi untuk PR minggu depan itu anak-anak ibu membaca buku di halaman 17 ya. Ya, Bu. Jadi nanti kalau ibu tanya anak-anak harus tahu ya, harus dibaca. Oke? Oke, Bu. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harus rajin sholat ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita pulang, ayo coba kita masukkan dulu alat tulisnya biar tidak ketinggalan. Ya, Bu. Nah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sekarang kita berdoa dulu ya supaya kita selamat di dalam perjalanan. Ayo, ibu minta tolong kepada ketua kelasnya dipimpin ya. Baiklah, sebelum kita untuk pelajaran kita pada ini yang mereka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.